Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Septianing Tias dengan NIM 1813031017 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tes awal analisis urin pada penderita diabetes. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama, sebutkan minimal 3 komponen urin manusia. Untuk jawabannya, pada keadaan normal, urin manusia mengandung berbagai ion seperti ion Ca2+, Mg2+, yodium, klorida sebagai NaCl, urea, kreatinin, amonia, asam urat, sulfat, fosfat, oksalat, asam amino, vitamin, hormon, dan juga enzim. Untuk soal nomor 2, sebutkan sifat-sifat fisika urin. Untuk jawabannya, urin berwarna bening muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh, yang mana warna kuning akan tergantung dari kepekatan, diet obat-obatan, dan sebagainya. Serta urin memiliki bau khas air kemih bila dibiarkan terlalu lama. Hal ini juga akan menyebabkan urin memiliki bau amonia. Urin memiliki berat jenis yaitu sekitar 1,003 sampai 1,03 dan pH yang dimiliki urin ini bersifat asam, yaitu sekitar 6, dan juga memiliki pH bervariasi antara 4,9 sampai 8. Untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen. Untuk jawabannya, siklus urea atau yang juga sering disebut dengan siklus ornitin adalah reaksi pengubahan amonia menjadi urea. Sedangkan siklus nitrogen adalah suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang kemudian berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lain. Kemudian untuk soal nomor 4, jelaskan tahap-tahap dari siklus urea. Untuk jawabannya, adapun tahap-tahap dalam siklus urea ini yang pertama yaitu sintesis karbomoil fosfat. Kondensasi 1 mol masing-masing ion amonium, karbon dioksida, dan fosfat untuk membentuk karbomoil fosfat dikatalisis oleh karbomoil fosfat sintase, yaitu enzim yang terdapat dalam mitokondria hati organisme ureotele. 2 mol ATP yang dihidrolisis selama reaksi ini menyediakan tenaga penggerak untuk sintesis 2 ikatan kovalen, ikatan amida, dan ikatan campuran asam karboksilat, asam fosfat anhidrida, dan dari karbomoil fosfat. Di samping Mg2+, suatu asam dikarboksilat, lebih disukai oleh N-asetilglutamat dibutuhkan. Peranan tepat N-asetilglutamat tidak diketahui dengan pasti. Kehadirannya menyebabkan banyak perubahan konformasional atau penyesuaian bentuk dalam struktur karbomoil fosfat sintase yang membuka gugus sulfidril tertentu, kemudian menyembunyikan gugus lainnya dan mempengaruhi afinitas enzim untuk ATP. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap sintesis sitrulin, yaitu pemindahan gugus karbomoil dari karbomoil fosfat ke ornitin untuk membentuk sitrulin ditambah dengan PI. Kemudian pemindahan gugus ini dikatalisis oleh L-ornitin transkarbomoilase mitokondria hati. Reaksi sangat spesifik untuk ornitin dan keseimbangan cenderung kuat ke sintesis sitrulin. Kemudian untuk reaksi yang ketiga yaitu sintesis argininosuksinat. Dalam reaksi argininosuksinat ini, aspartat dan sitrulin diikat bersamaan melalui gugus amino aspartat. Reaksi membutuhkan ATP dan keseimbangan cenderung kuat ke sintesis arginosuksinat. Kemudian untuk reaksi yang keempat yaitu pembelahan argininosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Pembelahan reversibel argininosuksinat menjadi arginin dan fumarat ini dikatalisis oleh argininosuksinase, yaitu suatu enzim hati dan jaringan ginjal. Reaksi berlangsung melalui mekanisme pembuangan trans. Fumarat yang dibentuk dapat dikonversi menjadi oksaloasetat melalui reaksi fumarase dan melat dehidrogenase. Kemudian selanjutnya ditransaminasi untuk membentuk kembali atau regenerasi aspartat. Kemudian untuk reaksi yang kelima yaitu pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Reaksi ini menyempurnakan siklus urea dan membentuk kembali substrat untuk reaksi 2. Pembelahan hidrolitik gugus guanidino dari arginin dikatalisis oleh arginase yang terdapat dalam hati semua organisme ureotele.
dalam jumlah yang lebih kecil, arginase juga terdapat dalam jaringan ginjal, otak, kelenjar mamae, jaringan testikuler dan kulit. Arginase hati mamalia diaktifkan oleh CO2+ dan Mn2+. Ornitin dan lisin merupakan penghambat kuat yang bersaing dengan arginin. Kemudian untuk soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan oligouria? Untuk jawabannya, oligouria adalah kondisi medis di mana keluaran urin seseorang lebih sedikit atau mengalami penurunan dari kondisi normal. Jumlah urin dikatakan sedikit apabila kurang dari 1 ml per kilogram berat badan per jam untuk bayi, kemudian 0,5 ml per kilogram berat badan per jam untuk anak-anak. Oligouria ini atau volume urin berkurang dapat ditemukan pada berbagai keadaan, misalnya pada saat demam, nefritis akut, glomerulonefritis kronis, gangguan hati akut, diare, dan gagal jantung. Kemudian untuk soal nomor 6, apakah tujuan penggunaan bahan pengawet dan pengumpulan urin selama 24 jam? Untuk jawabannya, tujuannya yaitu untuk meminimalkan degradasi yang terkait dengan kondisi penanganan dan penyimpangan yang bervariasi. Pengawet urin yang umum digunakan termasuk asam borat, asam klorida, asam asetat, dan asam oksalat. Untuk soal nomor 7, pada uji pigmen empedu pada analisis urin, yaitu sebanyak 2 ml HNO3 pekat dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 ml urin. Perubahan warna yang terjadi diamati. Jelaskan reaksi kimia yang mungkin terjadi. Untuk jawabannya, urin yang ditambahkan dengan larutan HNO3 pekat akan berubah menjadi warna cincin merah. Warna tersebut mengindikasikan adanya pigmen-pigmen empedu seperti bilirubin, biliverdin, urobilin, atau urobilinogen. Penambahan larutan HNO3 pekat ini bertujuan untuk mengkondensasi pigmen empedu yang terdapat dalam urin abnormal. Untuk soal nomor 8, pada uji koagulasi dilakukan dengan langkah sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dididihkan. Selanjutnya, endapan yang terbentuk adalah protein atau fosfat. Kemudian ditambahkan lagi dengan 5 tetes asam asetat. Bila endapan tetap ada, hal ini menandakan ada protein sebab fosfat akan larut dalam suasana asam. Tuliskan reaksi yang terjadi. Untuk jawabannya, protein dalam urin apabila dipanaskan akan terkoagulasi akibat adanya kenaikan suhu, sehingga protein dan fosfat terendapkan. Dan penambahan asam asetat untuk mengetahui adanya protein yang mengendap. Berikut merupakan reaksi yang terjadi selama proses tersebut. Koagulasi ini disebabkan karena ion H positif dari asam asetat terikat pada gugus negatif pada protein. Ketika ion H positif dari asam asetat masuk ke dalam larutan, akan mempengaruhi keseimbangan dan pengkutuban muatan dari molekul protein. Perubahan pengkutuban ini menyebabkan rusaknya konformasi struktur protein, sehingga menyebabkan terganggunya stabilitas dari protein. Untuk soal nomor 9, tuliskan reaksi yang terjadi pada uji Heller. Untuk jawabannya, prinsip dari uji ini adalah adanya lapisan endapan atau cincin yang terbentuk apabila protein bereaksi dengan asam nitrat pekat atau pada reaksi Robert asam nitrat dan magnesium sulfat bila ditambahkan secara perlahan. Adapun reaksi yang terjadi pada uji ini adalah sebagai berikut. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 10, sebutkan makna uji Benedict semi kuantitatif pada analisis urin. Untuk jawabannya, uji Benedict semi kuantitatif ini dilakukan untuk mengetahui adanya kandungan glukosa dalam urin yang dapat dilakukan secara semi kuantitatif. Yang mana prinsip dasar dari uji Benedict adalah gugus aldehid atau keton bebas gula akan mereduksi kuprioksida dalam reaksi Benedict menjadi kuprooksida yang berwarna. Hasil positif yang ditunjukkan dari uji Benedict yaitu timbulnya endapan yang berwarna hijau kuning atau merah. Pengujian Benedict ini dapat memperkirakan secara semi kuantitatif kadar gula yang terkandung dalam urin. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal nomor 11, jelaskan uji penetapan kadar kreatinin urin. Untuk jawabannya, uji ini didasarkan pada reaksi antara asam pikrat 2,4,6 trinitrophenol atau TNP dan keratin yang menghasilkan kompleks kreatinin pikrat yang berwarna kuning jingga dalam keadaan basah. Kompleks ini terbentuk dengan pemberian proton nitrogen oleh asam pikrat kepada kreatinin dalam suasana basah, yang kemudian terbentuk kreatinin ratai lurus. Terbentuknya warna kuning jingga ini menunjukkan hasil positif yang merupakan tanda telah terpecahnya kreatinin dalam urin dan menjadi garam asam pikrat.
Oleh karena itu, uji ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan kreatinin dalam urin. Adapun cara dalam uji penetapan kadar kreatinin urin ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada larutan blanko, ke dalam labu ukur 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%. Kemudian ditambahkan 20 ml larutan asam piklat jenuh dan 1 ml aquades yang kemudian dikocok dan didiamkan selama 25 menit. Larutan kemudian diencerkan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian untuk standar 1 dan standar 2, ke dalam labu ukur 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 ml natrium hidroksida 10%, kemudian 20 ml larutan asam piklat jenuh dan 1 ml standar 1 dan 2 yang kemudian dikocok dan didiamkan selama 25 menit. Larutan kemudian diencerkan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian untuk uji 1 dan uji 2, ke dalam labu ukur berukuran 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam piklat jenuh, dan 1 ml urin. Kemudian dikocok dan didiamkan selama 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian untuk soal nomor 12, uji indikasi atau Obermeyer sebanyak 8 ml urin dan 8 ml pereaksi Obermeyer dicampurkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditunggu selama beberapa menit dan ditambahkan 3 ml kloroform. Larutan dicampur dengan membalik-balik tabung kira-kira sebanyak 10 kali. Kemudian kloroform akan mengekstraksi biru indigo. Senyawa apakah biru indigo itu? Untuk jawabannya, warna biru indigo ini diakibatkan karena adanya reaksi Obermeyer yang mengandung FeCl3 dalam HCl pekat di dalam mengoksidasi gus induksil membentuk biru indigo yang larut dalam kloroform. Soal selanjutnya, soal nomor 13. Pada uji benda keton atau rotera, yakni sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan dengan kristal amonium sulfat sampai jenuh. Kemudian ditambahkan sebanyak 2-3 tetes Na nitroprusid dan 1-2 tetes amonium hidroksida pekat. Didiamkan selama 30 menit, hasil positif ditandai oleh warna ungu. Apa yang menyebabkan terjadinya warna ungu pada reaksi di atas? Untuk jawabannya, yang menyebabkan terjadinya warna ungu adalah adanya reaksi sampel dengan Na nitroprussida yang mana jika terbentuk cincin ungu pada perbatasan kedua lapisan cairan, maka urin menghasilkan uji yang positif yang mengandung benda keton. Kemudian soal nomor 14, jelaskan peran enzim argininosuksinat liase. Untuk jawabannya, peran dari enzim argininosuksinat liase yaitu membantu L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Kemudian soal terakhir, soal nomor 15, seiring dengan makin lamanya berpuasa, otak mulai menggunakan badan keton, sehingga glukosa darah dapat dipertahankan. Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis juga berkurang. Jelaskan akibat yang akan terjadi pada siklus urea. Untuk jawabannya, jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis menjadi berkurang, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan pembentukan urea. Baik, sekian pembahasan dari 15 soal terkait tas awal praktikum biokimia ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.